إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Insyaallah yang datang di sini rata-rata wali murid dan muka-mukanya sudah dipastikan punya anak. Bahkan di antara mereka sudah bercucu. Termasuk juga saya, walaupun mukanya agak sedikit muda daripada antum. Ikhwas sekalian, anak itu kata Imam Ibnu Hazm, al-waladu amanatun. Anak itu amanah. Jadi penjahat juga tergantung orang tuanya. Jadi orang hebat juga tergantung orang tuanya. Pendidikan dan lembaga pendidikan ini hanya sekedar mitra untuk bareng-bareng mendidik anak mewujudkan qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi salah banget kalau ada orang tua menyerahkan total ke sekolah. Gak mau tahu, pokoknya anak saya ini masuk penjahat, keluar malaikat. Itu masuk penjahat, keluar malaikat. Makanya tipikal orang tua yang mendidik anaknya di sekolah Islam, terutama pesantren, itu ada yang model memang didik anak. Tapi ada pula yang nitip anak. Tapi ada yang lebih parah, buang anak. Nah, pendidikan sekarang itu bukan sekolah itu sebagai pusat informasi ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena sekolah itu sebagai tempat pusat pengetahuan kalah sama Google. Kalau antum nggak percaya, sekarang ana kasih hadiah. Antum coba. Nah ini baru, kenapa disembunyikan? Itu giliran saya pakai aja disembunyikan, parah. Nah ini bisa 5 jam ini. Kalau tadi 10 menit. Saya kasih hadiah 500.000. Oh, gede kan? Sebutkan jumlah sapi di Balikpapan. Sebutkan panjang jalan tol di seluruh Indonesia. Jangan lihat Google. Jangan. Mesin pencari ini akan lebih hebat daripada antum. Makanya guru di kelas itu sebagai pusat transformatif nilai dan karakter. Orang tua menjadi pusat transformatif nilai dan karakter. Makanya metode pendidikan kita yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Itu orang tua yang hebat, itu guru yang hebat.
Makanya di sini ada parenting, peran orang tua di dalam membentuk karakter anak. Nah ini. Sebelum kita menuju ke sana, coba kita bikin melek sedikit fenomena realitas kehidupan masa kini. Yang dimana tempat hidupnya anak-anak kita. Ini hasil film pembuatan saya, silahkan ditonton. Nah, enggak keluar, wah berarti bermasalah nih. Mana ini? Wah hilang, Pak. Oke, hilang nih. Atau memang, ya udah nggak apa-apa deh, kalau nggak ada. Coba, kenapa? Coba dikeluarin. Oh. Atau hilang? Oh, ini. Coba sebentar. Saya carikan. Mana? Bukan. Mana tadi? Sebentar. Ini sudah tahun berapa ini? Hilang juga, nggak support semua. Tape, nggak usah. Tape. Jadi fenomena kesyirikan, fenomena pemurtatan, fenomena pengangguran, tawuran, konflik sosial dan kemiskinan serta kriminalitas sudah sangat mengerikan. Anak kasih cuplikan kecil bagaimana di Semarang ada pembunuhan sadis, di Padang baru-baru ini pemerkosaan disertai dengan pembunuhan. Maka yang terjadi nanti seperti ini Pak, kalau enggak antum didik dengan baik. Nah ini, muncul generasi terbelakang. Yang dikhawatirkan, yang ditakutkan oleh Allah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ, akan muncul generasi menyanyikan sholat. وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Coba bayangkan di Semarang itu habis bunuh majikannya pengusaha isi air ini, isi apa? Air ini isi ulang ya. Air isi ulang. Ditanya oleh polisi, kenapa kamu tidak segera menyerahkan diri? Dengan enteng menjawab sambil cengengesan, kalau saya menyerahkan diri, polisi nggak ada kerjaan. Gitu. Maka Allah memvonis generasi ini fasaufa yalqauna ghayya, akan menemui kehancuran sehancur-hancurnya. Ya. Hancurnya anak-anak kita Pak dari sisi akidah, tidak sedikit anak-anak didik, anak-anak generasi muda ini yang sudah ateis. Nggak percaya agama, nggak percaya Tuhan. Nggak sedikit mereka yang sudah kecebur ke dalam LGBT. Nggak sedikit mereka sudah menjadi pengikut sekte kiamat yang ada di Amerika sana. Coba aja bayangkan mereka tanpa berdosa, hubungan bebas, anaknya itu hamil, anaknya digugurkan, bayinya di blender.
kemudian diminum bareng-bareng sama sekte itu. Ya? Oh, antum jangan kuper, antum jangan katak dalam tempurung, tengok di luaran sana. Ini fakta fakhalafa min ba'dihim khalfun. Makanya kita dilarang oleh Allah jangan tinggalkan generasi lemah. Apa sih Pak ini Pak? Jadi teror ini. Ngaji nggak jelas ke sini, sekali ngaji di teror. Ya. Allah berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaknya mereka itu khawatir meninggalkan generasi anak cucu yang lemah. Lemah secara umum adalah yang dikhawatirkan oleh Al-Quran ini adalah ekonomi, tapi secara rinci spesifik tumbuh kembang lemah seperti ini. Nanti tumbuh kembang kuat. Nah, ini sebentar. Ya, oke. Lemah fisik. Gak boleh kita itu punya anak lemah fisiknya. Terus keduanya adalah lemah iman. Lemah akidah. Lemah akhlak. Lemah ekonomi. Ini semua adalah lemah. Dan puncak dari kelemahan semuanya itu adalah apa? Lemahnya di dalam memegang prinsip-prinsip agama. Sekarang ini Pak, kita menemukan generasi itu sangat ringkih di dalam memegang prinsip agama. Suruh sholat aja itu bergainingnya alot banget. Tapi main game lancar. Anak santri saya buka-bukaan aja. Nggak tahu antum di sini. Anak-anak libur yang saya tanya siapa sama libur nggak main game, itu nggak ada angkat tangan. Coba selama liburan yang nggak main game coba angkat tangan. Itu kadang-kadang ada 1-2, itu pun gamenya rusak. Maaf Pak, itu HP saya rusak, mau saya kasih hadiah nggak jadi. Nah kenapa ada generasi lemah nih lihat? Karena pendidikan. Bila anak dibesarkan dalam suasana sering dikritik, maka akan menjadi anak suka mencela. Dan makanya hati-hati. Anak itu jangan sering dihina, dimarahi, dikritik. Nanti akan begini. Yang salah siapa? Orang tua. Gak mungkin sekarang ini orang lain, apalagi tetangga. Makanya paham ini, dengerin. Kedurhakaan itu bersumber dari keteledoran orang tua. Yang kedua, bila anak dibesarkan dalam suasana ketakutan, maka akan menjadi anak pengecut. Sering dikasih cerita-cerita horor, kuntilanak, wewe gombel, gondoruo. Sering dikasih dongeng-dongeng yang menghayal. Ini akan anak yang pengecut. Makanya guru-guru ini kalau di kelas ngasih cerita itu yang benar. Kadang-kadang cerita kancil nyolong temu. Ngapain? Antum kurang bahan banget. Nabi aja ada 25, Rasul. Belum lagi cerita-cerita sahabat, belum lagi cerita salafus, seambrek. Kalau antum mau bercerita, Masya Allah dari Syiar A'lamin Nubala aja itu ribuan ulama diturunkan di situ.
dengan kisah menariknya. Itu. Maling kondang, maling celuring, ya Allah. Kurang bahan banget. Bila anak dibesarkan dalam suasana cemburu, maka akan menjadi anak yang hasad. Gedenya nanti jadi orang hasad. Makanya di sini kenapa orang tua itu harus adil. Sama anak pertama, kedua jangan dibeda-bedakan. I'dilu baina auladikum. Mentang-mentang mukanya mirip dia, ini yang disayang, yang gagak mirip, gagak disayang. Emang anak siapa? Gitu. Terutama anak yang kedua, itu anak paling disayang. Minta sepatu, sayang itu masih ada. Beli lagi. Milik kakaknya juga masih bagus, sayang. Minta apa aja sayang. Itu makanya anak yang nomor 2 paling disayang. Bila anak dibesarkan dalam suasana permusuhan maka akan menjadi anak pendendam. Makanya kalau antum punya clash dengan tetangga, dengan family, dengan siapapun itu jangan dilibatkan anak-anak, apalagi masih kecil. Musuhan sama tetangga diajak ngobrol, ini tetangga kurang ajar, ini tetangga parah begini-begini. Akhirnya apa? Antum mendidik, mencetak anak menjadi orang pendendam nanti di masa yang akan datang. Ikut-ikutan. Nah kalau tumbuh kembang yang baik begini. Bila anak dibesarkan dalam suasana tolong menolong maka akan menjadi anak dermawan. Makanya di sini ada sodakoh Jumat, anak-anak dikasih. Ada enggak di sini kenceleng yang dibagi untuk dimasukin? Ya terserah, mau dimasukin 500, 1000, ada enggak di sini? Hah? Ada, itu lumayan. Hasilnya Masya Allah, enggak berasa tapi signifikan. Bila anak dibesarkan dalam suasana amanah, maka akan menjadi orang yang adil dan bijak. Dan bila anak itu dibesarkan dalam suasana kasih sayang, maka akan menjadi anak yang sopan dan santun. Makanya tergantung kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu, kedua orang tuanya itu bagaimana didiknya. Bagaimana berinteraksinya, bagaimana sekarang ini orang tua berkomunikasinya, mendidiknya, membesarkannya. Dan bila anak dibesarkan dalam suasana toleran dan dedikasi juang, maka akan menjadi anak penyabar, menjadi orang sabar. Oke, next. Nih, pengaruh ayah. Hadirin sekalian, banyak di antara ayah ini pasif dalam pendidikan. Karena dikiranya pendidikan ngasuh anak, membesarkan anak itu hanya tugas apa? Ibu-ibu. Makanya sehingga negeri ini hampir dikatakan sebagai negeri fatherless country. Satu negeri yang kehilangan ayah. Coba antum lihat sekarang guru-guru TK banyakkan ibu-ibu apa bapak-bapak. Guru SD, Masya Allah, bahkan saya pernah menemukan sekolah semua perempuan. Yang laki cuma security. Subhanallah. Sekarang ketika ada anak masalah dipanggil kepala sekolah. Yang datang siapa? Yo ngaku. Siapa sing teko? Ibu-ibu. Bapaknya kemana? Mancing. Kampret itu. Sekalian aja gitu. SPP nunggak yang dijadikan sasaran siapa? Emaknya, ibu-ibunya. Semuanya. Kanan kiri gendong, depan kadang-kadang nyuapin coba bayang. Sementara laki-lakinya absen.
Padahal laki-laki itu dikatakan ayah karena bukan pinter buat anak, pinter didik anak. Disuruh gendong anaknya 10 menit aja ogah-ogahan, ngeluh-ngeluh. Gendong sangkar burung sampai 10 kilo betah. Tuh, Masya Allah, bukan main lagi. Sangkar burung murai, itu gede nih. Itu Masya Allah itu. Satu gardu listrik itu gendong sampai 10 kilo. Masya Allah. Kok jadinya lebih sayang sama murai daripada anak. Makanya dengarkan ucapan Ibnu Qayyim. Berapa banyak orang yang membuat anaknya celaka dunia dan akhirat karena menelantarkan pendidikan dan pengasuhan. Bahkan mendorong pelampiasan syahwat anaknya dengan dalih menghargai anaknya. Contoh, anak dibombong uang jajan. Mau anak saya biar tidak dikatain miskin, tidak dibulin temannya. Akhirnya apa? Menghancurkan. Anak SMP aja udah dipegangi mobil. Hancur. Dengan dalih, anak saya supaya punya prestis. Ya, tidak dianggap anaknya orang remeh. Anaknya orang sembarangan. Akhirnya apa? Dikasih pistol. Makanya Pak, lihat aja kasus-kasus orang tua campur tangan di dalam pendidikan anaknya di sekolah yang tidak sesuai dengan aturan main, mencelakakan anaknya, sekolahnya dan semua, akhirnya masuk berita. Sebetulnya sedang menghinanya, dengan dalih menyayangi, sejatinya sedang menzoliminya. Zalim. Itu. Sehingga dia tidak mendapatkan kemanfaatan dari anaknya dan bahkan mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, bila kita merenungkan kerusakan-kerusakan anak-anak, maka kebanyakan dikarenakan keteledoran ayah. Makanya Imam Al-Munawi mengatakan sumber durhaka adalah keteledoran pendidikan seorang ayah. Kadang-kadang ayah itu fungsinya cuma kotak, koran dulu, tak, komputer, televisi, kotak. Nah ini pengaruh lingkungan. Lingkungan itu ada 3, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Sebenarnya sifat-sifat buruk yang timbul pada diri anak bukanlah lahir dari fitrah mereka. Karena kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Sifat-sifat tersebut terutama timbul karena kurangnya peringatan sejak dini dari orang tua dan para pendidik. Coba, ketika antum melihat anak antum makan dengan tangan kiri, segera ditegur, dengan tangan kanan. Dia akan melanjutkan terus dengan tangannya. Tapi dia sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun makan dengan tangan kiri. Dengan kiri. Antum biarkan. Sulit nanti. Makanya nilai itu suatu kebaikan yang kita anggap sudah permanen di dalam kehidupan, sikap itu melaksanakan. Makanya nilai dan sikap itu selalu beriringan. Contoh, ada nilai baik. Yaitu apa? Minum dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Sikap anak ketika makan minum. Itu Pak. Antum awasi. Nilai baik di dalam Islam adalah tidur segera. Sikap anak ketika tidur terlambat. Antum negor enggak? Banyak keluhan dari orang tua ke pesantren. Pak, anak saya itu kalau di rumah kenapa malas sholat? Yang disalahin sekolahannya. Pak, anak saya kalau di rumah mandi sulit, ke masjid sulit. Itu sekolah ngapain aja, diajari apa aja. Sekolahnya lagi yang disalahin, padahal di rumah. Itu. Jawabannya karena ada gap yang cukup menganga antara kebiasaan di sekolah dengan kebiasaan di rumah.
Antum ketika libur ngoprak-ngoprak anak enggak ke masjid. Seperti ketika di pondok musyrifnya bangunin. Di pondok itu kita bagi 3 ring loh Pak. Ring asrama untuk membangunkan. Ring tempat wudhu toilet untuk mengontrol anak. Cepat keluar, cepat selesai wudhu. Ring masjid, anak itu berbaris baca Quran sebelum sholat. Antum lakukan itu di rumah? Hah? Enggak kan? Kok enggak jawab? Kenapa nyalain sekolahan? Salahkan diri kamu sendiri. Nah, semakin dewasa usia anak, semakin sulit untuk meninggalkan sifat-sifat buruk itu. Contoh, suka ngambil barang temannya. Suka mukul temannya. Lambat laun dibiarkan. Akan gampang ngambil barang temannya, akan gampang mukul. Banyak sekali orang dewasa yang menyadari sifat-sifat buruk. Banyak. Menyadari sifat-sifat itu buruk. Tetapi tidak mampu mengubahnya. Karena kebiasaan buruk itu sudah mengakar kuat, mendarah daging dalam dirinya, dan menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkan. Mau contohnya? Halo, tes. Mau contohnya? Rokok. Iya enggak? Hampir semua perokok menyadari rokok ini buruk. Kebiasaan yang harus bahkan kebiasaan yang kalau dihilangkan itu lebih baik daripada dipertahankan, sepakat itu. Dan kotak rokok mengatakan merokok membunuhmu. Loh, kurang apa? Masya Allah. Loh, merokok mencekikmu itu aja juga harusnya menakutkan. Ini membunuhmu. Pak, saya tanya, mencekik sama membunuh mana yang lebih berat? Loh, karena kenapa enggak hilang? Karena sulit, sudah mengakar kuat, banyak. Maaf, spot-spot kehidupan yang bergantung pada rokok. Kalau ditinggalkan, repot berat. Contoh, ngerokok. Akhirnya apa? Kalau enggak ngerokok, kayak ada sesuatu yang hilang. Oh ya, belum rokok. Langsung. Masya Allah. Coba bayangkan. Semua orang itu kalau ditanya, enak enggak Pak masukkan makanan ke mulut ketika semuanya sepakat. Enggak mungkin. Tapi kenapa kok tiba-tiba ngerokok jadi sedep? Loh, ayo. Kenapa tuh? Kok jadinya nikmat? Ternyata antara rokok dengan ada kesamaannya daripada perbedaannya. Lebih banyak kesamaannya. Sama-sama satu keluar langsung dari pabrik, expired. Ini juga expired. Langsung beracun. Makanya antum cek di kotak rokok, ada nggak masa expired? Gimana masa expired? Mau keluar aja beracun. Gimana nulisnya? Yang kedua, sama-sama apa? Racun. Racun ini. Cuman ini atas, ini bawah gitu aja racunnya. Kalau di dalam babi itu mengandung 14 bahaya, diharamkan. Di rokok itu Pak, mengandung 4.500 virus, racun. Enaknya diapakan? Itu nanti. Kapan-kapan saya ke sini khusus membedah buku saya yang judulnya Wahai Perokok, Inilah Surgamu. Keren kan? Jadi ternyata perokok itu punya surga. Makanya lanjutkan rokoknya. Insya Allah. Intinya nggak ada lo, nggak rame. Gitu kan? Masya Allah. Tetapi tidak mampu mengubah karena kebiasaan itu sudah mengakar urat, mendarah daging.
Anak kasih lagi contoh. Ya. Ada ibu-ibu punya kebiasaan setiap pagi nyapu rumah. Baik enggak? Bagus. Tetapi kegiatan nyapu itu menelantarkan berangkatnya suami ke kerja. Pertanyaan ibu-ibu, mana yang lebih baik, benteng apa istana? Ketika ada serangan musuh. Mana yang lebih manfaat, mana yang lebih penting? Dua-duanya penting, tapi yang lebih penting dijaga apa? Istana apa benteng? Suami itu benteng rumah. Rumah indah itu istana. Nah, kan gitu. Akhirnya ini kebiasaan dibiarkan. Akhirnya stagnan rumah tangga. Tuh ya. Intinya jangan coba-coba merawat kebiasaan buruk, apalagi membenar-benarkan kebiasaan buruk. Sehingga yang benar, mari kita bersama-sama membiasakan kebenaran, jangan membenar-benarkan kebiasaan yang buruk. Kadang-kadang ada orang nyari dalilnya. Nah ini sekarang peran orang tua. Nih. Di dalam menerapkan nilai wasatiyah itu moderasi beragama yang sekarang ini lagi atau sedang hangat-hangatnya diterapkan di sekolah-sekolah. Kita sudah menerapkan nilai wasatiyah ini. Penyayang yang efektif, isinya ini Pak. Menyayangi dan menghargai putra-putrinya. Membantu mereka untuk sukses di sekolah, membangun kepercayaan diri mereka, dan membuat mereka mengerti apa itu moral dengan melihat cara guru mereka memperlakukan mereka dengan etika yang baik. Jadi orang tua itu fungsinya di sana, Bapak Ibu sekalian. Jadi menjadi penyayang yang efektif, artinya menyayangi dan menghargai putra-putri mereka, membantu mereka sukses di sekolah, membangun kepercayaan diri mereka, dan membuat mereka mengerti apa itu moral, apa itu nilai, apa itu agama, apalagi itu spiritual. Melihat cara guru mereka memperlakukan mereka dengan etika yang baik. Nah ini berikutnya, seorang model. Jadi orang tua itu modeling, panutan, menjadi pendidik beretika yang menunjukkan rasa hormat dan tanggung jawabnya yang tinggi baik di dalam maupun di luar kelas. Kalau guru, kalau orang tua di rumah atau di luar rumah. Tuh. Selanjutnya, ini mentor yang beretika. Jadi orang tua itu Pak, suatu ketika serendah-rendahnya pendidikan orang tua dan sehebat-hebatnya anak, itu kalau sudah mentok curhatnya itu pasti ke orang tua. Kenapa itu? Simple. Orang tua nggak banyak ilmu pengetahuan. Sisi akademik lemah. Tapi orang tua tulus di dalam menyampaikan nasihat. Dan tidak ada orang tua yang suatu ketika mengancam bahaya isi pembicaraan untuk dibongkar rahasianya. Enggak mungkin ada itu. Tapi orang belum tentu tulus. Belum tentu di hari kemudian kita curhat macam-macam rahasia hidup kita. Ternyata berbalik menjadi musuh. Dibongkar semuanya rahasia aib kita. Tuh. Makanya sebagai orang tua harus menjadi mentor beretika, memberikan instruksi moral dan bimbingan melalui penjelasan, diskusi di kelas, bercerita, pemberian motivasi berpersonal, memberikan umpan balik yang korektif. Nah, umpan balik yang korektif itu apa artinya? Umpan balik yang korektif adalah setiap anak melakukan kesalahan, kita harus cepat luruskan. Jangan dibiarkan. Kan ntar deh nanti.
Anak sudah mulai mungkin jarang sholat. Langsung antum tegur. Ambil tangannya dengan bahasa yang santun. Dengan bahasa yang mengena, nggak usah marah-marah. Itu, Masya Allah Pak. Ada satu cara yang jarang dilakukan orang tua. Apa itu? Sering-sering ngajak ngobrol anak. Kenapa itu? Karena kalau anak itu sudah usia SMP, apalagi SMA, itu sudah mulai jaga jarak. Makanya antum lihat, anak TK, SD kelas 1, 2, 3, masih riang, lompat-lompat, mendekat, ketawa-ketawa, ngerengek-ngerengek, ngejar-ngejar. Tapi kalau sudah SMP, seluman-selumun masuk rumah nggak ngomong. Ya, kita datang itu malah pergi. Itu anak. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan kemandirian dan dia ingin menunjukkan sudah bisa bertanggung jawab terhadap kehidupannya. Tapi belum tentu sempurna. Makanya mendidik anak dengan metode dialog itu penting. Coba lihat Rasulullah ketika kedatangan remaja. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Mau coba, apa yang dilakukan Rasulullah? Langsung dikaplok. Kamu kurang ajar banget. Udah diam loh. Pergi sana. Rasulullah dengan metode dialog anak ini jadi takluk. Andaikan saya izinkan ke ibu kamu. Astagfirullah. Ya Rasulullah. Nggak mungkin. Ada lagi enggak? Sama saudara kamu. Mustahil. Adik kakak saya ya Rasulullah. Nggak mungkin. Bibik kamu ditolak semua. Dielus dadanya. Sambil dipegang juga punggungnya. Wahai anak muda, andaikan aku izinkan kamu berzina, bukankah wanita yang kamu ingin zinai tidak lepas dari ibunya orang, saudaranya orang, bibiknya orang? Kalau gak terima buat diri kamu, kenapa kamu terima buat ibunya orang lain? Adik kakaknya orang lain, bibiknya orang lain. Langsung ya Rasulullah, doakan saya untuk supaya benci sama perempuan. Didoakan akhirnya Rasulullah. Sampai mati nggak kawin. Masya Allah. Itu. Mustajab itu namanya. Itu dialog. Aja sering kita aja. Kita kadang-kadang merasa kayak ini anak. Kok jadinya saya aja yang nelpon. Saya aja yang tanya. Itu kan gitu. Anak SMA. Gitu. Bahkan kadang-kadang dia lebih percaya sama temannya, lebih dengar sama temannya daripada kita. Nah ini ciri orang tua yang baik. Membimbing bukan menuntut dan memaksa. Ya, kamu jangan ngerokok ya, awas kalau ngerokok. Mau jadi apa lo? Kalau bapak ngerokok ini maklum. Karena udah kadung. Udah tua mau mati. Kamu ini masih punya harapan tinggi. Menteri aja bisa kamu. Bapak, ketua RT susah. Udah, jangan niru bapak. Masya Allah. Ini nasihat macam apa gitu kan. Itu kita sambil ngerokok. Membimbing, jangan memaksa. Anak, antum tanya aja. Kenapa kamu gak ke masjid? Diajak dialog, hidupkan pikirannya. Gak usah antum paksa, sekarang ke masjid. Kalau enggak gue kepuk sarung lo. Anak mau jadi apa lo gak ke masjid? Nah, akhirnya kita hanya bisa membangunkan fisiknya, tidak bisa membangunkan jiwanya. Padahal kita dianjurkan apa? Bangunlah. Loh, antum ngerti gitu kok. Bangunlah jiwanya, bangunlah baru badannya. Ini main tendang gebuk, ya memang betul anak bangun. Tapi dilihat di masjid nggak ada, di tempat tidur nggak ada, di kolong. Pindah, menghindar dari pukulan berikutnya, kan gitu.
Yang kedua, membiarkan anak menjadi mandiri. Tuntun anak itu. Jadi menjadi mandiri itu tidak bisa dipaksakan, menjadi mandiri itu tidak bisa sekarang ini instan. Menjadi mandiri itu harus secara bertahap. Tuh, contoh aja gini Pak. Anak kecil, TK, pernah gurunya TK diprotes sama orang tuanya, katanya anak-anak saya diperlakukan terhina di kelas. Masa anak sekecil itu disuruh nyapu di kelas? Keren banget itu orang tua itu. Anak saya disuruh untuk mindah-mindah bangku kursi. Padahal itu sedang latihan untuk megang sapu. Coba anak TK panggil, cara pegang sapu. Gak bisa. Cara pegang kursi Pak, dipegang ini kakinya, diangkat begini. Dilatih. Ini nak caranya untuk memindahkan kursi, narik bangku. Latihan pegang sapu. Bagus enggak itu? Bagus. Orang tua kadang-kadang cemen. Akhirnya apa? Memanjakan anak tidak pada tempatnya. Wah, anak saya, auzubillah, di rumah aduh Mbak, enggak pernah Mbak. Jangankan pegang sapu, anak segitu parah banget itu anak saya. Itu kan gitu. Masa anak TK suruh nyapu-nyapu kelas gitu. Tuh mak-mak di sono. Di sini nggak ada yang nggak gitu. Menjadi panutan dalam perilaku yang baik. Antum itu uswah. Pak, anak itu kan harus punya harga diri. Untuk punya harga diri harus punya citra diri. Citra diri itu kebentuk karena ada diri ideal yang menjadi panutan. Siapa nomor satu? Bapaknya. Oh, bapak saya makan dengan tangan kanan. Oh, bapak saya kalau makan nggak pernah niup makanan. Ditiru. Makanya kenapa banyak konflik sosial tentang masalah orang merasa terhina, karena mereka merasa harga dirinya diinjak-injak, sementara dia nggak punya citra diri. Itu gapnya di situ. Kalau orang punya citra diri, siapa yang akan menghina? Dan apa sekarang ini pengaruhnya kalau dihina? Dasar itu orang pelit. Di masyarakat Masya Allah kok Pak. Bagi-bagi sembakonya, pembangunan masjid selalu hadir namanya. Suara 50 sekampung yang mengatakan pelit ngaruh. Merusak harga diri antum? Enggak bakal, karena citra diri antum sudah baik. Kenapa dan kapan orang itu tersinggung ketika dirinya dihina sehingga dia merasa tidak punya harga diri? Karena nggak punya citra diri. Yang keempat, tidak bersikap jahat dan pendendam sama anak. Lu anak-anak antum sendiri kok jahat, pendendam. Awas lu, sekali lagi kampleng lu. Itu sama anak pertama itu kayaknya diceng banget, serba salah. Yang kelima, menunjukkan cinta dan kasih sayang pada anak. Yang keenam, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Bukan aib. Contoh sekarang ibu sudah telepon ke anak. Nanti saya akan jemput, nyampe di sana jam 11, setengah 12 ya nak ya. Ternyata jam 1. Minta maaf. Jangan malah nyalain anak. Kamu aja lo ngerepotin tadi. Udah ketemuan, ngerumping kagak jadi lo gara-gara lo. Jam setengah 12 minta dijemput. Gimana? Minta maaf ya. Maafin Umi karena terlambat. Masya Allah. Nanti insya Allah lain kali saya jemput tepat waktu. Anak jadi apa? Ada peniruan bahwa nanti kalau saya salah harus seperti Umi. Minta maaf, itu. Kalau keras kepala, nanti kalau gue salah, kayak Umi, keras kepala. Enggak ngakui kesalahan. Itu. Pak, maaf. Pernah ada ibu-ibu yang
Sedang sama anak TK, umur-umur 5 tahun, 6 tahun. Gambar, main peran ya, bikin rumah-rumahan. Dan main peran besar, peran kecil. Kemudian dia memetakan kamar. Nih kalau kamu punya rumah seperti ini, kamar kamu di mana? Tuh di sini Umi. Terus kamar Umi di mana? Diletakkan di belakang cucian. Tuh, anak TK. Kenapa? Ternyata di rumah itu simbahnya diletakkan ibunya di kamar dekat cucian. Persepsi anak yang dibangun oleh ibunya apa? Oh, ibu saya aja memperlakukan ibunya seperti ini. Baiknya kayak gini, nanti ibu juga saya giniin. Emang ada anak umur TK 4-5 tahun tahu ini baik, ini buruk, ini beretika. Yang tahu itu fakta yang dilihat. Makanya hati-hati. Yang terakhir sudah ya, sekarang nih. Berikutnya nomor 7, dapat mendisiplinkan anak secara efektif. Loh ada sebagian orang tua, maaf, nyuruh tidur anak aja nggak bisa. Coba bayangin, nyuruh tidur. Berarti kan gagal di dalam mendidik anak. Nah, antum bagaimana bisa menjadi orang tua, nyuruh tidur anak nggak bisa, nyuruh makan anak nggak bisa. Harusnya orang tua itu tugas utamanya adalah mendisiplinkan anak secara efektif. Ayo sekarang tidur. Ini jam berapa? Ada 1000 cara, ada jalan menuju Roma tanpa irama. Loh kok antum jadinya kuper? Kurang langkah, kurang cara untuk nidurin anak, untuk supaya anak makan. Entah antum sekarang picu dengan antum yang nyuapin dulu, ayo. Nanti kalau kamu makan habis, nanti Abi ajak ke masjid, nanti begini, anak seneng kok. Terus ke-8, melihat anak sebagai dirinya sendiri. Kita itu fotokopinya anak-anak kita itu ke fotokopi kita, Pak. Ya, fotokopi. Ibunya, bapaknya, ini sedang memotret, menghasilkan fotokopi apa? Sebuah anak, seekor anak. Benar nggak? Ya, seorang anak. Jadi antum menghina, itu sedang menghina diri antum. Anak dikata-kata dasar goblok loh. Nah berarti saya goblok. Dasar lo gitu aja gak ngerti, gak pecus, melek lo. Pakai sepatu aja gak bisa. Sono lo nyungsep. Ya Allah, kata-kata habis dimasukkan ke dalam telinga anak. Dari sejak kecil sampai dewasa kata-kata kasar, kata-kata jorok, kata-kata masuk. Akhirnya apa? Di otak anak ini sudah terekam yang nanti akan menjadi bahasa kehidupan dia hari-harinya. Sehingga anak diajak untuk bicara santun susah. Mengajari anak tentang bersikap baik. Cara bertamu begini. Yo, kalau ada anak bertamu terus nyelonong aja, ditarik. Tok dulu pintunya, salam. Assalamualaikum. Makan begini. Masuk ke mana? Ke tempat umum, masuk pasar. Ada barang-barang, jangan ngambil. Diajari. Yang ke-10 menjaga hubungan dengan anak tetap harmonis dan positif. Jangan ada clash sama anak, jangan ada masalah tengkar, salah paham, dibiarkan, jangan. 11, saling berbicara dan mendengarkan. Ya. Jadi anak bicara, dengerin, antum jadi pendengar yang baik. Dari situlah nanti anak akan mengeluarkan berbagai macam kesah, suara hati, dan di situ titik-titik antum bisa gunakan untuk apa? Untuk mendidik anak, untuk menegur anak, untuk menyuruh sholatnya kenapa kendor, kenapa sekarang sama temennya suka usil, kenapa ngomongnya kotor. Tuh. Nah, yang ke-12, memantau pergaulan dan kegiatan anak. Terutama antum pantau ini, Pak. Antum pantau akunnya. Makanya saya dimanapun selalu mengatakan,
Menjadi orang tua zaman sekarang ini lebih sulit daripada zaman dahulu. Kalau orang tua zaman dulu itu dianjurkan mengawasi anak di dunia nyata tok. Sekarang mengawasi anak di dunia nyata sama dunia maya. Kalau dulu Pak, kecil saya dibiarin orang tua saya sehari, paling banter main bebek di sungai, main yuyu di sawah, hilang-hilang di tetangga sebelah. Sekarang antum biarkan sehari, bisa nyampe Australia dengan setan gepeng ini. Untuk tangtung nyampe Amerika, nyampe Inggris, Masya Allah. Semua ditengokin. Apalagi sekarang ini Masya Allah YouTube, dunia sosmed. Yang kita buka ceramah aja Pak, situs-situs aneh nongol, apalagi sengaja buka yang aneh-aneh. Judol, pinjol, jebol, itu kan gitu. Ada yang sudah ngaji itu kejebur ke dalam pinjol, judol, Masya Allah. Itu. Orang tua wajib mendidik agama nih. Orang tua lembaga utama dan pertama proses awal pendidikan agama terutama tauhid. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik agama terutama tauhid anak-anak sebagai bentuk qu anfusakum wa ahlikum nara. Besarnya tanggung jawab pendidikan harus didukung dengan keilmuan pendidikan terutama ilmu tentang tauhid. Nah ini langkah praktis mendidik anak. Nih caranya gini Pak. Cintailah anakmu sepenuh hati, jangan setengah hati. Tuh. Ya anak antum semua. Makanya kalau berikrar suami istri, anakku, anakmu, anak kita semua. Jangan cuma anakku, itu anakmu. Anakku, anakmu, anak kita semua. Jangan pilih kasih, cintai semua sepenuh hati. Makanya antum tahu enggak Mas, asbabul wurud hadis Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang enggak sayang, enggak disayang. Asbabul wurudnya seorang badui yang bilang ke Rasulullah, ana punya anak sekian enggak pernah saya cium, saya peluk. Man la yarham la yurham. Karena pelukan ciuman itu sebagai bentuk kasih sayang secara fisik. Karena secara kasih sayang itu kan ada secara dohir, ada secara batin. Secara dohir dipeluk, digendong, ya, dituntun, diajak ke masjid, diajak jalan-jalan, itu secara fisik. Secara psikologi, secara rohani, kasih sayang itu bentuknya kita ciptakan rasa aman di dalam rumah. Tidak ada konflik suami istri, itu. Kalau tengkar jangan di depan anak, itu cara untuk memberikan apa? Kasih sayang. Jangan marahi di hadapan umum. Ini merupakan satu perkara yang harus kita hindarkan. Jangan sekali-kali marahi anak di depan umum. Ketiga, jangan banding-bandingkan mereka dengan kakaknya, adiknya, apalagi teman kelasnya. Kamu sekarang udah umur segitu, TP aja belum Iqra 1. Kalah dulu sama kakak kamu dulu. Nah, dibanding-bandingin. Kakaknya dulu umur 3 tahun sudah Iqra 5, kamu sekarang udah 5 tahun, Iqra 1 aja juga belum khatam. Mau jadi apa loh? Nah, itu sakit hatinya Pak. Ayah bunda jangan lupa bahwa anak adalah fotokopinya, tadi sudah saya tegaskan. Yang berikutnya jangan anggap anak terus-menerus seperti anak kecil. Jadi hadirin sekalian di dalam pendidikan itu harus kita bedakan. Makanya sama anak umur 0 sampai 5 perlakukan seperti raja. Dari mulai 5 sampai 8 perlakukan anak seperti tawanan. Umur 8 sekarang sampai umur 12 perlakukan seperti sahabat. Karena sangat berbeda. Penggunaan bahasa sama anak TK. Beda dengan SD itu. Ketika antum menyuruh sholat, ketika antum menyuruh mandi, ketika antum menyuruh makan. Beda enggak? Beda. Biarkan anak mencoba. Kalau salah, luruskan.
Jangan memarahi anak dengan mengatakan hal-hal yang buruk yang tadi dikata-katain, kebun binatang semua keluar. Ya. Jangan melarang anak hanya dengan mengatakan jangan, tapi berilah penjelasan. Dia izin, Abi, saya mau bawa motor. Jangan. Antum jangan titik. Kenapa, Bi? Jangan titik. Nanya-nanya lagi loh. Antum kasih penjelasan. Nanti kamu kan masih di bawah umur. Nggak ada SIM. Kalau ditangkap polisi, coba Abi malu nggak nanti kalau dipanggil sama polisi? Terus kamu juga belum begitu bagus kok bawa motornya. Teman-teman kamu aja juga naik angkot, sepeda ontel, jelasin. Oh iya. Sehingga anak itu punya rekaman, punya memori, kebaikan, argumentatif yang selama ini dia itu nggak tahu. Ternyata bapak saya melarang untuk bawa motor sebabnya seperti itu. Bener juga. Kemarin teman saya bawa motor celakaan. Itu ya. Oke, lanjut. Jangan merusak akal dan pikiran anak dengan sering membentak-bentak. Pak, kalau marah sama anak, itu boleh nggak? Yang nggak boleh apa? Marah-marah. Makanya Masya Allah, cukup bagus penjelasan Bapak calon presiden yang belum Allah takdirkan, yaitu Pak Anies. Ketika ditanya, Pak Anies, apakah Bapak pernah marah sama anak? Loh pernah. Karena memang mukanya nggak pernah marah kan gitu. Yang nggak boleh itu marah-marah. Betul. Dikit-dikit marah-marah. Ini marah. Mau makan marah. Mau berangkat sekolah marah. Itu namanya marah-marah. Ini akhirnya apa? Anak tadi stres. Serba salah. Kaku. Kagok. Minder. Mau pakai sepatu. Pakai sepatu itu jangan begitu caranya. Ya Allah, pakai sepatu aja diatur. Yang penting kan masuk. Waduh. Caranya duduknya jangan begitu, kurang rendah dikit. Aduh, jadi anak nih ya Allah nanti nunggu pakai sepatu nunggu bapaknya pergi dulu. Ada alhamdulillah, pakai dulu dia, ngawasin dulu. Nggak ada makan kan gitu. Karena apa? Karena nanti pasti dimarahi sama bapak saya kalau saya pakai sepatu. Saya kalau makan, kalau mau tidur. Nah ini yang penting, jangan menyeret anak ke dalam permasalahan yang tidak ada kaitannya dengannya. Sering kali kita temukan ibu-ibu ketika konflik ditinggal suaminya kawin lagi. Anaknya diadakan rapat general. Dikumpulin semuanya. Udah bapak kamu itu kurang ajar. Kenapa? Udahlah pokoknya gak layak untuk jadi ayah. Jadinya apa? Ketek. Sekarang begini, didoktrin semua. Akhirnya apa? Udah sambil nangis-nangis, ikut nangis-nangis. Lu ibunya yang sudah umur sekian aja gak mampu menghadapi masalah itu, apalagi anak yang masih kencur. Masalah utang dilibatkan. Aduh nak, bapak kamu itu utangnya banyak. Udah pokoknya udah Masya Allah. Udah. Akhirnya ada anak kepikiran di kelas bengang-bengong, mikir utang bapaknya nggak bisa bayar juga. Aduh, tiwas mikir nggak bisa bayar. Itu kan. Antum bikin anak nggak tenang. Jangan marah sama orang lain, anak terkena imbasnya. Lu kecewa sama tukang sayur, anaknya marah-marahin. Ya. Itu. Oke. Sayangilah anak secara tulus karena orang tua pihak yang paling dekat dengan kehidupan anak. Oke. Ini dasar-dasar pendidikan. Utamakan tauhid. Nah, ini pengajaran tauhid itu seperti ini. Sampai pada tingkatan anak itu tidak ada keraguan terhadap Allah
Afillahi syakkun fatirus samawati wal ard. Ini pengertian tauhid. Nah, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat ini kita harus tanamkan. Nah, ini cara menanamkan sikap agama. Pertama, kepercayaan kepada Allah, mendidik, menerapkan, memonitor, memetik hasil insya Allah. Caranya melalui proses belajar, bukan keturunan. Contoh ditanamkan tentang La ilaha illallah maknanya, kemudian setelah itu kita jelaskan hakikat daripada ketuhanan. Allah itu yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengaturnya, Allah mematikan, menghidupkan. Diperkuat dengan pengalaman hidup. Makanya orang tua yang banyak pengalaman hidupnya ini akan mudah. Contoh ketika ingin menanamkan tauhid, Allah itu maha memberi rizki. Diceritakan pengarang. Pertama pernah Abi itu seperti ini, Masya Allah. Allah berikan pertolongan. Akhirnya bisa ini, bisa itu. Buat untuk penguatan pengajaran tauhid. Diperkaya dengan proses berpikir dan berperilaku yang benar. Dipengaruhi oleh proses pembelajaran dan prestasi, dan dikembangkan dengan sistem kepercayaan dan kegiatan yang manfaat. Oke. Nah, ini proses mendidik nilai agama. Proses pengubahan, senantiasa mendoktrin dan menanamkan ketauhidan dan pentingnya ibadah pada anak kepada Allah. Nah, lewat kisah dakwah para nabi dalam mendakwahkan tauhid. Mentalkin la ilaha illallah terus kemudian kita sering ajukan pertanyaan di mana Allah, kemudian jawabannya di langit. Menanamkan rukun iman dan rukun Islam sejak dini bersama konsekuensinya dan disesuaikan dengan umurnya ya, TK, SD itu berbeda tekanannya. Jangan biarkan pikiran anak terbiasa dengan kesyirikan. Jadi pikiran-pikiran syirik itu harus kita langsung ubah, langsung harus kita bersihkan. Contoh anak punya pikiran mau minta keris. Abi, di kelas saya itu bapaknya dukun. Nah itu, cerita dia. Itu bapaknya katanya sakti, bisa ngilang. Abi, saya bisa enggak dibeliin keris ini? Antum langsung luruskan. Itu memang sekolah itu kompleks. Anaknya penjudi ada, anaknya penari ada, anaknya rentenir juga ada. Namanya sekolah, nggak bisa dilarang. Tanamkan urgensi dan esensi tauhid. Terus biasakan anak bergantung kepada Allah pada setiap kesulitan dan permasalahan. Contoh mau ujian, digantungkan kepada Allah. Ayo minta sama Allah. Berdoa supaya Allah berikan kelulusan ujiannya. Sakit juga begitu diingatkan. Yang memberikan sakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Ayo minta kepada Allah. Apapun kesulitan, permasalahan itu kaitkan dengan Allah. Ini cara proses menanamkan, mendidik nilai anak. Nah, cara mudah mendidik anak agama ini. Orang tua menyatakan keyakinan akan kemampuannya membantu anak dalam proses pembelajaran. Itu jangan sampai nggak bisa didik anak. Mau mengajari tauhid ternyata nggak ngerti tauhid itu apa, pembagiannya gimana, ya repot Pak. Dua, orang tua menyatakan keyakinannya akan kemampuannya anak. Anak saya insya Allah bisa untuk belajar tentang tata cara sholat. Menggunakan bahasa nonverbal yang tepat. Bahasa isyarat, bahasa diemnya, lagi marah. Itu antum yang tepat. Contoh Pak, ketika, masih ada waktu? Habis? Oke. Oh ya, hadirin sekalian, waktu sudah habis ya. Saya kira, dah jazakumullah khair, syukran katsira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di waktu yang belum jelas kapannya. Ya, mudah-mudahan ya.